beliau ini orangnya ahli ilmu. Sebelum masuk tarekat beliau sudah alim. Banyak kitab-kitab yang beliau karang, beliau susun. Pada saat dia masuk tarekat Sadiliyah, dia temui gurunya. Pada saat itu ini murid agak aneh, dia bilang sama gurunya ketika gurunya memberi nasihat kepada muridnya, tolong guru apa yang guru sampaikan tadi tulis untuk warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang apa itu tasawuf, di mana tasawuf itu dikatakan tasawuf itu akan membersihkan dirimu dari segala kekeruhan. Ketika hati kita keruh, itu yang bisa membersihkan adalah jalan tasawuf. Bahasa lainnya namanya tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, karena kita nggak boleh merasa diri kita bersih. Sehingga Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa dirimu suci, karena Allah lah yang paling tahu siapa orang yang paling bertakwa itu. Jadi sebaik-baik kita adalah merasa diri kita kotor, sehingga senantiasa kita membersihkan diri. Seperti halnya ketika kita merasa badan kita kotor lalu kita mandi. Orang yang mandi itu jelas orang yang merasa badannya kotor. Ketika merasa badannya tidak kotor, maka dia tidak perlu mandi. Demikian juga orang yang ketika perlu istighfar, perlu sholat, perlu takarrub kepada Allah, itu karena merasa dirinya tidak suci. Sehingga dengan sholat, dengan istighfar, dengan zikir akan menjadikan diri kita suci. Oleh karena itu, dengan melalui tasawuf, maka tasawuf itu akan membersihkan diri kita, akan membersihkan hati kita. Oleh karena itu, paling tidak kita mengenalnya. Dimana ketika orang yang bertasawuf itu akan senantiasa tunduk khusyuk di hadapan Allah. Kenapa? Kok tunduk dan khusyuk di hadapan Allah? Karena merasa banyak dosa yang dilakukan. Sehingga seorang penyair namanya Abu Nawas, beliau menyampaikan, wadan biza idung kaifahti mahdi wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahti mahdi. Beliau sampaikan begitu, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahti mahdi. Beliau sampaikan, wa umrina kisung fi kulli yaumin, umur kami setiap hari berkurang. Wa dzambi zaidun, sementara dosa kami setiap hari bertambah. Kaifahti mahdi, bagaimana menanggungnya? Umur berkurang, dosa tambah banyak, bagaimana menanggungnya? Oleh karena itu beliau sampaikan,
supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya melalui tasawuf inilah kemudian bisa bersih. Karena itu orang yang bertasawuf senantiasa ia tunduk khusyuk di hadapan Allah dalam keadaan menangis. Apa yang ditangisi? Dosa-dosanya semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu orang yang bertasawuf senantiasa merasa dirinya tidak suci-suci, merasa dirinya itu keruh terus, sehingga ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan tulad dahri mahzuna, sepanjang zaman ia merasa sedih. Kenapa? Karena dosanya. Oleh karena itu Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu ulama besar di Madinah, tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengisyaratkan tentang tasawuf kepada kita. Beliau sampaikan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, ia beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tadinya enggak tahu. Dan ini sudah banyak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Seumpama begini, ada seorang tukang kayu dia membuat meja. Setiap hari dia buat meja. Suatu saat dia terpikir, dari dia membuat meja sesuai dengan ilmu pengetahuannya, setiap kali dia melakukan itu, akhirnya dia terpikir. Akhirnya dia membuat inovasi, membuat suatu meja yang belum ada sebelumnya. Ide-ide itu jelas yang memberitahu adalah Allah. Maka orang yang ketika belajar ilmu agama juga begitu. Ketika dia mengetahui syariat kemudian diamalkan syariat itu, nanti akan muncul Allah ngajari melalui syariat yang sungguh-sungguh kita laksanakan itu. Maka beliau katakan, orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, buahnya adalah akan memperoleh ilmu yang tadinya dia tidak tahu. Oleh karena itu, dari ucapan beliau ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu merupakan syariat. Jadi syariat itu sama dengan ilmu. Kemudian thariqat itu adalah amal. Jadi ketika orang telah mengetahui syariat, baru kemudian mengamalkannya. Nah, mengamalkan ilmu itulah yang dimaksud dengan thariqat. Kemudian hasil dari mengamalkan ilmu itu, nanti Allah akan mengajari yang tadinya enggak tahu kemudian terus tahu. Itulah namanya hakikat. Buah dari ia beramal, amalnya sesuai dengan ilmunya, maka akan muncullah namanya hakikat. Maka hakikat itu adalah akan diperoleh setelah orang melakukan syariat sekaligus melakukan thariqat. Kalau melakukan syariat saja tidak akan sampai kepada hakikat. Kenapa? Hanya sekedar tahu saja dia, tapi tidak mengamalkannya, maka hatinya tidak akan sampai tembus kepada Allah. Maka pelan-pelan kita melakukan seperti itu. Wala wusulalaka yasadiku ila nihayatiha ay al-ibadati. Maka seorang salik, seorang yang menempuh jalan menuju Allah, sedang menempuh jalan menuju Allah seperti kita ini, tidak akan sampai kepada ujungnya, tidak akan sampai kepada puncaknya. Maksudnya adalah puncak ibadah. Seorang salik yang sedang meniti menuju jalan Allah tidak akan sampai kepada puncak ibadah illa ba'da ihkami au isbati bidayatiha, kecuali setelah menetapkan permulaannya, setelah menetapkan atau mengkokohkan permulaannya.
Permulaan ini maksudnya adalah permulaan hidayah. Orang tidak akan sampai kepada puncak hidayah kalau belum mengkokohkan dirinya pada permulaan hidayah. Kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya hidayah itu ada permulaannya dan ada ujungnya, ada akhirnya. Permulaan hidayah ini yang dijelaskan panjang lebar kemarin merupakan permulaan hidayah ini yang harus ditempuh supaya memperoleh ujung daripada hidayah. Oleh karena itu dikatakan seorang salik, seorang yang sedang jalan menuju Allah tidak akan sampai kepada puncak ibadahnya kecuali setelah ia menetapkan permulaan hidayahnya. Apa itu? Bagaimana menetapkannya? Bi antasiha minkal bidayata allati hiya syari'atu ma'a mulazimatika laha bil jiddi. Menetapkan atau mengkokohkan permulaan hidayah itu yaitu membenahi permulaan hidayah. Apa permulaan hidayah itu? Yaitu syariat. Membenahi syariatnya dulu. Kalau syariatnya masih pincang-pincang, itu nggak bisa mau menuju ke torekot, tidak bisa mau menuju ke hakikat. Kenapa kok begitu? Rukun wudhu saja nggak tahu. Ketika dia wudhu yang dibasuh cuma muka sama tangan. Kira-kira sah nggak sholatnya? Wudhu cuma muka dan tangan yang dibasuh, yang lain nggak dibasuh. Padahal Al-Quran menetapkan syariatnya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. 4 yang harus dibasuh, yang wajib. Tidak boleh tidak 4 ini. 4 ini harus dibasuh, tidak boleh tidak. Apa 4 itu? Yang dibasuh pertama adalah muka. Yang dibasuh wajib kedua adalah tangan. Kemudian yang diusap yang pertama yang wajib adalah kepala. Apakah sebagian kepala atau seluruh kepala? Kalau Imam Malik seluruh kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i sebagian kepala. Yang penting mengusap kepala. Ketika mengusap sini ini juga kepala. Ngusap sini, ini kepala. Ngusap sini, ini kepala. Kepala yang dimaksud adalah kepala yang tempat tumbuhnya rambut. Bukan kepala yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Kepala yang ditumbuhi. Oleh karena itu batasnya adalah ini. Jadi kalau kita membasuh muka, batasnya adalah yang ditumbuhi oleh rambut ini. Maka belakang telinga ini bukan termasuk muka. Belakang telinga enggak termasuk muka. Makanya ketika kita basuh muka, telinga ini juga tidak termasuk muka. Kita ketika basuh muka kan telinga tidak kebasuh kan? Karena telinga dibasuh tersendiri dan hukumnya itu sunnah. Maka seseorang tidak akan sampai kepada hakikat, tidak akan sampai kepada puncak ibadah kecuali ia telah menetapkan, mengkokohkan syariatnya. Jadi syariat harus tahu dulu. Dan syariat itu adalah ilmu menurut Imam Malik. Jadi ilmunya harus tahu dulu. Bagaimana mau mengamalkan sesuatu kalau ilmunya tidak tahu, caranya nggak tahu. Puasa umpamanya. Ketika seseorang puasa, ilmunya, syariatnya, puasa itu adalah diawali atau berawal pada saat terbit fajar dan berakhir pada saat terbenam matahari. Gampangnya diawali mulai azan subuh, diakhiri mulai azan maghrib. Itu puasa. Lalu ada orang yang mengatakan puasa itu diawali dari selesainya azan subuh, yang seperti itu jelas menentang syariat. Karena begitu azan subuh itu berkumandang, artinya masuk waktu subuh itu sudah mulai. Kan azan itu menandakan masuk waktu sholat, bukan menandakan sholat, tapi menandakan masuk waktu sholat.
Yang menandakan sholat apa? Yang menandakan sholat itu adalah iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu iqamah. Itu menandakan sholat akan didirikan. Maka pada saat sudah iqamah seperti itu, kita enggak boleh sholat sunnah. Oleh karena itu kalau ada di antara kita masih sholat sunnah, jangan iqamah dulu, kasihan dia. Selesaikan dulu sholat sunnahnya baru kita iqamah. Itu egonya terlalu tinggi kalau masih ada orang sholat. Kecuali kalau memang waktunya sudah habis yang disediakan, lalu dia datang terlambat kemudian sholat sunnah. Nah, ini nggak tahu diri pula orang yang seperti itu. Dia datang duluan, dia sholat, memang sholatnya agak lambat dia. Kemudian mentang-mentang imam ini sudah nyampe, kemudian terus muazin mengumandangkan qomat. Jangan seperti itu. Karena apa? Mengganggu orang yang iqamah. Maka ketika seseorang sudah mengumandangkan iqamah, muazin sudah mengumandangkan iqamah, itu tidak lagi ada sholat kecuali sholat berjamaah fardu. Lalu gimana ketika masih azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih azan gimana? Kalau masih azan boleh sholat sunnah. Ini di sini orang azan nih, azan. Pas begitu azan, udah sampai asyhadu an la ilaha illallah, kita datang. Kalau tegak kan lama itu nunggu. Sementara kenapa kok tegak orang datang ke masjid itu? Karena akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu syaratnya adalah belum duduk di masjid. Kalau sudah duduk di masjid nggak bisa lagi sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu, ketika seseorang masuk ke masjid tidak duduk dulu langsung sholat. Lah, ini masih asyhadu alla ilaha illallah gimana? Kelamaan tegak, udah langsung saja sholat tidak apa-apa. Itu hanya meninggalkan yang afdal, tapi tidak melakukan sesuatu yang haram. Kenapa kok meninggalkan yang afdal? Karena afdalnya ketika ada orang mengumandangkan azan, kita menjawab azan itu. Sementara kita ada kepentingan lain. Apa itu kepentingannya? Sholat tahiyatul masjid. Umpamanya pas maghrib nih azan, kebiasaannya di masjid ini setelah azan langsung qomat. Kalau nunggu otomatis kita nggak sholat tahiyatul masjid, kecuali kalau kita ingin gabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat maghrib itu sendiri. Karena syarat sholat tahiyatul masjid adalah ketika seseorang itu belum duduk. Nah, ini semuanya adalah ilmu dan ini semuanya adalah syariat. Maka yang seperti ini harus tahu dulu. Maka seorang yang sudah melangkah kepada tasawuf, sudah sampai kepada syariat atau kepada hakikat, maka udah otomatis dia telah mengkokohkan syariatnya. Kalau belum kokoh syariatnya, inilah yang terjadi kesalahan. Makanya akhirnya yang dilihat oleh orang luar yang tidak suka dengan tasawuf, akhirnya dikatakan tasawuf itu adalah syirik. Kenapa tasawuf syirik? Karena tasawuf itu ketika sholat hanya cukup ingat, eling bahasa orang Jawa itu, hanya ingat. Maka sholat itu kan wa aqimi sholata lidzikri, didirikan sholat untuk mengingat aku. Ya sudah, yang penting ingat. Yang seperti itu tidak melalui syariat. Maka orang tidak boleh masuk kepada thariqat kalau belum tahu syariat. Setelah tahu syariat, maka dikatakan oleh Imam Malik, syariat itu adalah ilmu. Ilmu itu masuk kepada syariat. Kita tahu bagaimana caranya wudhu, itu masuk kepada syariat. Kita tahu bagaimana caranya sholat, waktunya sholat, kapan sholat, syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, itu semuanya adalah syariat. Kalau kita belum tahu itu, kita tidak boleh loncat.
kepada hakikat. Aku sudah makrifat nih, aku sudah sampai ke hakikat. Itu enggak boleh seperti itu. Itu hanya dikatakan itu hanya ngayau belaka itu. Hanya mengangan-angan saja itu. Maka hakikat tanpa adanya syariat itu batal. Syariat tanpa menuju, tanpa tarekat untuk memperoleh hakikat, maka itu ngayal saja itu, ngayau saja itu. Orang kalau hanya sekedar tahu syariat, tidak mau menjalankan tarekat, maka tidak akan sampai kepada hakikat, tidak akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Malik menyampaikan hal ini, ilmu adalah merupakan syariat. Setelah dia tahu syariat itu, dia telah berdiri di atas syariat itu, kokoh dia berdirinya di atas syariat, barulah ia menjalankan syariat itu. Inilah namanya tarekat. Kita tahu bagaimana caranya sholat, kemudian kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan syariat kita sholat, maka artinya kita telah menjalankan tarekat. Di situ kita akan muncul kekhusyuan kita. Makanya dikatakan antura khasyian lillahi, engkau terlihat khusyuk di hadapan Allah. Kenapa kok bisa khusyuk? Karena telah menjalankan syariat, yaitu tarekatnya dilaksanakan. Orang tidak akan bisa khusyuk kalau tidak belajar tasawuf. Orang tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah urusan hati, bukan urusan zahir. Ya walaupun khusyuk itu akan ditunjukkan oleh zahir. Orang sholat khusyuk otomatis anggota tubuhnya tenang. Nggak ada orang sholat itu dikatakan khusyuk terus setiap sholat kayak gini umpamanya kayak gitu. Nah, itu nggak khusyuk, itu main-main yang seperti itu. Maka seseorang yang khusyuk di dalam syarah Arba'in yang disyarah oleh Imam Nawawi sendiri, ini Imam Nawawi dari daerah Nawa ya, bukan Imam Nawawi Banten. Syarat orang itu sholatnya bisa naik, artinya sholatnya itu bisa khusyuk, itu yang pertama adalah hudurul qalbi. Yang pertama dalam sholat menghadirkan hati. Di syariat tidak ada itu. Syarat sahnya sholat menghadirkan hati nggak ada. Ini hanya ada di tasawuf yang seperti itu. Waalaikumsalam. Silakan Pak, cari tempat yang nyaman, nyandar juga boleh. Ya silahkan. Nah kalau di situ langsung sudah ada kopinya itu, langsung situ. Iya, iya. Saya teruskan. Seseorang tidak akan bisa khusyuk sholatnya kalau tidak bisa menghadirkan hati. Maka hadirnya hati pada saat sholat itu tidak ada di dalam syariat, itu adanya di dalam tasawuf. Tidak cukup menghadirkan hati, syuhudul akli. Yang kedua, syuhudul akli, akalnya sadar sehingga tahu ini rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, tahu. Jadi bisa ngitung rakaat gitu, ngitung jumlahnya. Karena kita sholat itu disuruh berpikir, sambil berpikir. Tapi bukan berpikir di luar sholat, berpikir tentang sholat itu. Artinya mengkonsentrasikan pikiran kita dan hati kita kepada Allah. Kalau orang sholat 3 rakaat, sholat isya langsung salam, itu bisa jadi syuhudul aklinya nggak ada. Jadi akalnya nggak sadar. Mungkin karena banyak berpikir di luar sholat, sehingga lupa ini rakaat pertama, apa kedua, ketiga, apa keempat. Itu lantaran apa? Akalnya tidak hadir. Hatinya mungkin hadir, tapi akalnya tidak hadir. Kemudian khuzu'ul arkan,
Ketika kita sholat harus ngikuti, tunduk dan patuh terhadap rukun-rukun sholat. Artinya ini syariat. Syariatnya nggak boleh ditinggal. Sholat harus wudhu dulu, itu harus dilalui, itu nggak boleh tanpa wudhu kemudian sholat, nggak boleh. Tanpa bersuci dia sholat, itu termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah. Orang yang diancam oleh Rasulullah adalah orang yang ketika dia mau sholat, dia tidak mau berwudu. Ketika dia jinabat, dia tidak mau mandi, tidak mau tayamum. Langsung sholat gitu saja. Pokoknya orang sholat, sholat gitu. Tanpa wudu, tanpa mandi wajib. Ini orang seperti ini akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka khudu'ul arkan, tunduk terhadap rukun-rukun sholat itu bukan sekedar hakikat, tapi masih membawa syariat. Orang yang bertasawuf syariatnya terbawa. Buktinya apa? Ketika kita sholat masih tunduk terhadap rukun-rukun sholat, syarat sholat, rukun sholat, semuanya harus dilalui. Kemudian yang keempat, khusyu'ul jawarih. Anggota tubuhnya khusyuk, tidak boleh sholat bergerak sana sambil jalan sana jalan sini, nggak boleh. Sholat beda dengan iktikaf. Kalau iktikaf jalan, misalnya keluar di situ sebentar ambil kopi, nggak apa-apa. Kalau iktikaf nggak masalah. Dan bahkan ketika terlelap atau capek berzikir, tertidur juga apa-apa kalau kita iktikaf. Tapi kalau sholat itu nggak boleh, tertidur batal sholat kita. Ketika kita sholat ngomong, batal sholat kita. Beda dengan tawaf. Tawaf sambil ngobrol nggak batal tawafnya, cuman kurang afdolnya. Masa sedang tawaf? Karena tawaf itu sama dengan sholat, cuman bedanya ketika kita tawaf ngomong nggak batal, tapi kalau sholat ngomong batal. Tapi kedua-duanya harus bersuci. Tawaf harus ada wudu, sholat juga ada wudu. Ketika tawaf wudunya batal, umpamanya buang angin, bus gitu, harus berhenti tawafnya, minggir, ambil wudu di pinggir. Mungkin wudunya pakai aqua atau pakai air Zam-Zam. Kalau di Mekah kan tawaf kan di Mekah pakai air Zam-Zam. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi. Di mana kita tadi berhenti, di situ mulai lagi. Bukan mulai maksudnya meneruskan lagi. Yang tadi sudah putaran ketiga, lanjut putaran keempat. Begitu seterusnya, nggak usah ulang dari awal. Oleh karena itu sholat pun di dalam qaul qadim Imam Syafi'i dan qaul jadid Imam Syafi'i ada perbedaan. Kalau di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, ketika kita rakaat kedua kemudian umpamanya buang angin, itu tidak membatalkan sholat, tapi dia harus berhenti sholat, ngambil wudu. Tapi syaratnya tidak boleh ngomong dan gak boleh lama-lama. Kemudian terus balik lagi ke tempat dia sholat, lalu teruskan rakaat ketiga. Itu di qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi di qaul jadid Imam Syafi'i begitu kentut ya batal semuanya gitu. Yang kita gunakan adalah qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul qadimnya kita nggak gunakan itu. Itu sama dengan tawaf. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i. Nah, ketika seseorang tidak berpijak kepada syariat, maka langsung dia ke hakikat, katanya makrifat, langsung katanya batinnya terbuka di hadapan Allah. Yang seperti itu hanya mengayal belaka yang seperti itu. Oleh karena itu seseorang tidak akan sampai kepada puncak ibadah kecuali ia telah menetapkan syariat, yaitu menetapkan permulaan hidayah itu. Gimana caranya? Membetuli permulaan hidayah itu, yaitu syariat. Dengan cara menjalankan syariat itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh buru-buru, sungguh-sungguh.
orang kalau sudah belajar tasawuf, sholatnya itu betul-betul dihayati, sungguh-sungguh, semuanya dilalui, wudu, pakaiannya. Karena tasawuf itu adalah menata hati, bukan menata zahirnya ini. Kalau zahirnya adalah syariat, maka secara syariat orang itu kalau sholat cukup menutup antara pusat dan lutut, itu bisa pakai celana saja, bisa, nggak usah pakai baju, sah sholatnya. Itu secara syariat. Tapi kira-kira sopan apa tidak? Yang di situ. Sama dengan secara syariat, ketika orang khutbah sudah nutup aurat khutbah. Umumnya kita kalau khutbah kan biasa kan pakai peci seperti ini atau mungkin peci hitam kan? Ini ada khotib lain nih. Begitu masuk ke masjid, kebetulan dia sholat, pas mau khutbah dia pakai helm. Sah tidak kira-kira khutbahnya itu kalau pakai helm? Tetap sah, khutbah Jumat pakai helm sah. Tapi kira-kira orang aneh nggak nengoknya itu? Nah, kira-kira sopan tidak khutbah Jumat pakai helm? Sahnya sah. Cuman aneh gitu kan, aneh. Yakinlah nanti kalau ada khotib kemudian naik di atas mimbar pakai helm, itu nanti masuk berita itu. Ketika ditanya kenapa pakai helm, khawatir nanti ada yang nyerang kan. Jadi ada yang mukul, jadi yang dipukul helmnya dulu, bukan kepalanya dulu. Yang seperti itu sah secara syariat, tapi secara tasawuf itu enggak cocok. Kenapa? Enggak pantas dilihat. Maka tasawuf itu adalah untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada orang, Imam Hambali, itu ketika sholat ragu-ragu, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga, rakaat kedua apa rakaat ketiga, maka diambil yang kecil yaitu rakaat yang kedua, lalu ditambahi satu lagi supaya rakaatnya cukup. Pada saat itu ada ulama, dan dia terkenal ulama itu, akan tetapi dia punya pandangan berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ulama itu ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, kalau menurutmu kalau seseorang lupa dalam rakaat sholat, gimana cara ngatasinya? Apa katanya? Hati orang itu harus dipukul katanya. Kenapa kok hati orang itu harus dipukul? Masa sholat sampai lupa gitu? Jadi kemana saja hatinya sholat kok sampai lupa, sampai dikatakan seperti itu. Ini sudah kajian orang-orang yang sudah masuk kepada tasawuf. Nah, maka tidak akan sampai kepada puncak ibadah kalau tidak menetapkan syariat. Wala usura ay la ilma, dan tidak akan bisa dapati puncak ibadah atau tidak akan ia ketahui puncak ibadah ay la murura la ubura, tidak akan ia lewati, tidak akan ia seberangi, ay la murura, dan tidak akan ia lewati. Orang tidak akan bisa mendapati, tidak akan bisa mengetahui, tidak akan bisa menyeberangi, dan tidak akan bisa melewati ala batiniha, pada batinnya, yaitu maksudnya adalah syariat. Orang tidak akan bisa sampai kepada batinnya syariat illa ba'dal wukufi ay al musyahadati ala dhahiriha. Tidak akan bisa sampai kepada batinnya syariat kecuali ia telah berdiri menyaksikan zahirnya syariat itu. Artinya ia telah kokoh di atas syariat itu. Sholatnya sudah benar, bacaan sholatnya sudah benar, tidak terbalik-balik. Umpamanya baca surah Al-Fatihahnya
memang betul diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diawali dari waladhdallin, amin, Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Itu terbalik-balik, tidak sah salatnya. Terbalik-balik bacaan ayatnya, tidak sah salatnya. Maka setelah kokoh ia berdiri di atas syariat, maka barulah ia akan bisa sampai kepada puncaknya ibadah. Wa mathala ba'duhum asy-syari'ata bisafinati. Ulama tasawuf ada yang mengumpamakan supaya gampang kita memahami, syariat itu seperti kapal atau seperti perahu. Apa gunanya perahu? Gunanya perahu adalah untuk kendaraan menuju tujuan. Itu perahu. Wa tariqatu bil bahri. Kemudian tarekat itu diumpamakan seperti laut. Wal haqiqatu bil lu'lu'i. Dan hakikat itu diumpamakan seperti mutiara. Syariat seperti kapal, tarekat seperti laut, hakikat seperti mutiara. Fala yatahassalul lu'lu'a illa minal bahri. Orang tidak akan dapat memperoleh mutiara kecuali dari laut. Mutiara kan di dasar laut. Enggak ada mutiara di gunung. Mutiara di laut. Di tengah laut mutiara itu, di dasar laut. Wala yatawassalu ila lujjatil bahri, dan tidak akan seseorang bisa sampai ke kedalaman laut illa bisafinati, kecuali dia menggunakan kapal. Jadi kalau orang mau ngambil mutiara, biasanya adalah pergi dulu ke laut. Perginya itu menggunakan kapal. Kemudian setelah itu baru terjun ke kedalaman laut, ngambil mutiara yang ada di dasar laut. Tidak akan sampai ke dasar laut kalau dia tidak menggunakan kapal. Tidak akan bisa menggunakan kapal, nggak akan sampai ke laut. Dan kapal tidak akan bisa berjalan kemana-mana kalau tidak ada laut. Bagaimana mungkin kapal mau berjalan kalau tidak ada laut? Artinya laut itu adalah merupakan sarana untuk sampai kepada mutiara. Dan yang paling dasarnya, yang paling pentingnya adalah kapal itu dulu. Bagaimana kita mau ke dasar laut, mau ke tengah laut dulu lah. Bagaimana caranya mau ke tengah laut kalau nggak punya kapal? Artinya orang tidak tahu syariat, bagaimana mau sholat, tidak akan bisa dia sholat. Setelah dia syariatnya tahu, dia cara-cara sholatnya dia tahu, syarat rukunya dia tahu, baru dia bisa melakukan sholat. Lalu bagaimana sholatnya dia bisa dinikmati, sholatnya bisa mi'raj, sholatnya bisa betul-betul menghadapkan hatinya kepada Allah kalau dia tidak punya laut. Kemudian ketika lautnya ini sudah dia dapati, di tengah laut itu baru terjun ke bawah ngambil mutiara. Itulah yang disebut dengan hakikat. Wa mathala ba'dhum hadza salasata bin narajili. Ulama tasawuf yang lain mengumpamakan tiga macam ini. Maksudnya tiga macam adalah syariat, tarekat, hakikat. Tiga macam ini bin narajili diumpamakan seperti buah kelapa. Nah, kalau kita sebut dengan buah kelapa, langsung pikiran kita paham tentang buah kelapa. Gimana? Fasyari'atu kal kisri dhahiri. Syariat itu ibarat kulit kelapa. Kulit kelapa itu kan berlapis-lapis di situ. Maka syariat itu juga berlapis-lapis. Ada tidak hanya satu. Kita mau sholat itu, di samping kita tahu cara-caranya sholat, kita juga harus tahu syarat-syaratnya sholat. Jadi ada waktunya, ada syaratnya, yaitu seperti wudhu, harus menghadap kiblat, kan banyak macamnya itu. Seperti ini kulit kelapa. Kulit kelapa ini
juga berlapis-lapis kulit kelapa ini. Ini kulitnya, sudah kulitnya baru batoknya kan gitu kan. Maka syariat itu seperti kulit kelapa, seperti kulitnya yang di luar. Fat tariqatu kalubi, sementara tarekat itu seperti daging kelapanya itu, yang putih itu yang biasanya kalau kita pergi ke tukang parut itu dicungkel, itu namanya lup, artinya daging kelapa. Wal hakikatu kaduhni, dan hakikat itu seperti minyak. Alladzi fi batinil lubbi, minyak yang tersembunyi di dalam daging kelapa. Daging kelapanya betul ya, daging kelapanya. Syariat seperti kulit kelapa, tarekat seperti daging kelapa, dan hakikat seperti minyak yang tersembunyi di dalam daging kelapa. Fala yatahassalud duhna illa ba'da takillubi. Maka seseorang tidak akan sampai kepada minyak kelapa itu kecuali setelah ia melembutkan daging kelapa, yaitu diparut. Tidak akan bisa memperoleh minyak kalau tidak memarut daging kelapa itu. Diparut pun masih belum jadi minyak. Gimana? Ya setelah diparut kemudian terus diperes. Kalau perlu nggak usah ditambah air lagi. Jadi peresannya santan kental itu. Ternyata santan kental itu kalau direbus butuh waktu kurang lebih sekitar 10 menit sudah jadi minyak. Yang bikin lama itu karena ada ditambahi air. Maka airnya harus diuapkan dulu, harus hilang dulu, baru keluar minyak. Minyaknya bersembunyi di daging kelapa itu. Makanya daging kelapa harus dilembutkan. Tidak akan seseorang sampai kepada minyak kelapa kalau tidak bisa melembutkan daging kelapa. Wala yatawassalu ilal lubbi, dan seseorang tidak akan sampai kepada daging kelapa illa bi kharqil kisri, kecuali ia telah menembus kulit kelapa. Artinya kulit kelapanya itu dibelah atau dikupas. Kulit kelapanya dikupas, baru kita akan dapat daging kelapa. Maka yang pertama yang di luar kulit kelapa itu adalah syariat, daging kelapa itu adalah tarekat, dan hasil dari daging kelapa yang dilembutkan, diperas, kemudian terus direbus, itulah disebut dengan minyak, itulah namanya hakikat. Maka hakikat itu tidak akan muncul, tidak akan ia dapat kecuali telah melalui syariat dan tarekat. Itu digambarkan seperti itu. Fayuqalu lisyariati ibadatun. Maka ada pendapat yang mengatakan syariat itu adalah ibadah. Jadi ketika kita sholat, puasa, zakat, yang menjalankan yang wajib-wajib itu namanya ibadah. Walid tariqati ubudiyatun. Dan tariqat itu adalah ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Pendalaman ibadah. Kita puasa di bulan Ramadan itu adalah yang wajib. Lalu gimana pendalamannya? Pendalamannya bisa ditambah dengan puasa-puasa sunnah, atau pendalamannya ditambah dengan zikir-zikir pada saat bulan Ramadan, atau kurang ditambah di luar bulan Ramadan. Maka ubudiyah itu adalah pendalaman ibadah, namanya tarekat. Maka tarekat itu sesungguhnya adalah mendalami ibadah. Syariat menjalankan ibadah, tarekat mendalami ibadah. Jadi ibadah itu diperdalam lagi. Walil hakikati ubudatun, dan hakikat itu adalah puncak ibadah. Pertama beribadah, kedua ibadahnya diperdalam, maka akan hasil
akan memperoleh hasil puncak dari ibadah. Maka seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya ibadah kalau dia hanya berada pada syariat saja. Maka jangan heran ketika ada orang sholat di masjid baru selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Karena apa? Dia belum merasakan manisnya ibadah. Dia nggak mau mendalami ibadah itu, tapi kalau syariat saja dia sudah cukup itu. Dia sudah menjalankan syariat, tapi tidak menjalankan tarekat. Dan orang yang menjalankan syariat saja itu sebetulnya sudah cukup, artinya sudah selamat gitu. Sholat, orang sholat dia sholat, nggak usah sholat sunnah ini sunnah itu. Yang penting sholat wajib itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah sholat, salam selesai. Nggak usah pakai zikir-zikir. Di bulan Ramadan dia puasa, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia puasa. Nggak usah pakai puasa-puasa sunnah, nggak usah pakai taraweh-taraweh. Cuman sholat ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah itu ketika dia ternyata punya harta, hartanya udah sampai haul dan nisabnya, itu dikeluarkan zakatnya. Enggak usah sedekah-sedekah. Lalu enggak usah umrah karena umrah itu adalah sunnah. Yang penting dia menunaikan ibadah haji. Yang wajib-wajib itu saja dia jalankan, maka orang itu sudah selamat yang seperti itu. Tapi belum untung itu ya. Sudah selamat tapi belum untung. Ibarat seorang pedagang, dia sudah punya modal, tapi modalnya belum berputar. Dia belum beruntung dia. Oleh karena itu, jangan heran ketika kita sholat berjamaah, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia pergi. Itu kenapa? Dia baru menjalankan syariat. Apalagi kalau dia berkeyakinan tasawuf itu syirik. Berarti sama dengan orang mengatakan zikir sesudah sholat syirik. Yang seperti itu enggak benar, malah yang seperti itu. Karena apa? Itu adalah orang-orang yang telah merasakan manisnya ibadah, sehingga dia lama di hadapan Allah, dia duduk itu lama gitu. Ya lamanya itu kan sesuai dengan kadar ya. Tidak berarti lama itu harus sampai 3-4 jam, enggak juga seperti itu. Tapi lama sesuai dengan keperluan. Artinya ketika sholat subuh, kemudian habis sholat subuh itu nanti ada kegiatan lain, umpamanya pengajian di tempat lain, umpamanya gitu. Ya mau nggak mau setelah zikir kemudian terus pergi. Atau setelah sholat maghrib, setelah berzikir. Bukan berarti harus lama sampai isya duduk di situ, tidak juga. Karena saya perhatikan juga ketika saya ngaji di Masjid Jami Al-Hikmah, itu setelah saya ngisi pengajian ini banyak orang berdatangan. Artinya orang-orang yang berdatangan itu sholat di masjidnya dulu, wirid di masjidnya dulu, setelah selesai sholat sunnah baru pergi ke Masjid Jami Al-Hikmah untuk ikut ngaji. Berarti lamanya itu sesuai dengan kebutuhan, bukan lama dalam artian harus 1 jam, harus 2 jam, tidak seperti itu. Nah, orang yang tidak bisa merasakan manisnya ibadah, manisnya iman, itu kan didukung iman ya. Oleh karena itu iman itu ada 5 tingkatan. Yang pertama iman taklid, ini yang biasanya sudah sholat salam langsung pergi, itu imannya iman taklid, hanya ngikut-ngikut saja imannya itu. Jadi ngikut gurunya nyuruh sholat dia sholat. Kemudian yang kedua namanya iman ilmu, iman yang didasari dari ia telah belajar. Kemudian yang ketiga iman iyan itu iman yang muncul dari hati.
Setelah ia belajar, dia mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Akhirnya dia berzikir kepada Allah. Saat itu merasa manis, merasa nikmat, dia berzikir, lalu naiklah imannya menjadi iman iyan. Saking nikmatnya iman iyan tadi itu, ia teruskan berzikir, naiklah imannya menjadi iman hak. Iman hak itu iman apa? Iman hak itu adalah iman yang di dalam pada saat dia beribadah itu bisa musyahadah. Hatinya bisa merasakan kehadiran Allah. Dia merasa tenang di situ. Ini tidak akan bisa didapati kalau orang tidak menjalani tarekat, tidak akan bisa. Kemudian yang kelima nanti bisa naik, namanya iman hakikah. Iman hakikah itu adalah ia merasa ketika dia ibadah itu yang ada cuman Allah. Di pikirannya itu yang ingat cuman Allah, yang lain tidak ingat dia. Orang-orang seperti ini ketika dia melihat gunung, bukan gunung yang dipuji, indah gunung yang indah itu bukan gunungnya yang dipuji, tapi yang membuat gunung yang dipuji. Begitu melihat gunung dia sebut subhanallah, cantiknya gunung ini, Allah yang dipuji. Melihat laut sunset, matahari terbenam, indah itu, yang disebut bukan masya Allah ya, matahari ini indahnya, bukan begitu. Tapi yang disebut subhanallah, indahnya matahari. Yang menciptakan matahari dulu yang disebut. Maka orang yang seperti ini imannya sudah sampai pada iman hakikah. Ada satu iman yang tidak boleh kita pelajari, namanya iman hakikatul hakikah. Kenapa nggak boleh pelajari? Karena nggak ada yang bisa ngajari. Karena yang ngajari adalah Allah langsung. Kecuali ada orang yang bisa ketemu Allah langsung, nanti akan diajari. Kalau ada orang hanya ngaku-ngaku itu bohong. Contohnya siapa? Musotik. Ahmad Musotik ngaku jadi nabi, berarti Allah yang ngajari itu. Tapi rasanya nggak mungkin, karena Rasulullah kan nabi akhir zaman. Ada juga ngaku-ngaku malaikat Jibril. Siapa itu? Lia Eden, yang disebut dengan Mama Lia. Akhirnya mereka ditangkapi polisi. Baru kali itu ada polisi nangkap malaikat Jibril. Hebat polisinya, bisa nangkap malaikat ya. Yang seperti itu. Nah, semuanya ini tidak akan bisa sampai kepada hakikat kalau imannya masih iman taklid. Dia belum bisa merasakan manisnya iman. Oleh karena itu nggak usah heran kalau ada orang selesai sholat langsung pergi. Karena apa? Dia cuma butuh modal, tidak butuh untung. Kalau sudah cukup modal saja selamat. Artinya apa? Dia bisa berdagang karena sudah ada modal. Modal sudah cukup, tapi untungnya belum dapat karena baru modal saja. Maka nggak usah heran yang seperti itu. Orang yang baru pada tataran syariat, gawenya adalah ibadah. Tetapi ketika dia sudah mulai mendalami ibadah, sudah sampai pendalaman ibadah, maka dia tidak cukup sholat 5 waktu, itu nggak cukup. Dia butuh zikir. Karena Allah perintah wadkurullaha qiyaman wa qu'udan, dan berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Ada wadkur rabbaka bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu baik di siang hari maupun di sore hari. Jadi kita enggak cukup hanya sekedar sholat 5 waktu, enggak cukup. Puasa enggak cukup hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita ingin mendalami ibadah. Akhirnya apa? Puasa Senin Kemis. Ada orang yang enggak cukup puasa Senin Kemis, akhirnya dia puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak.
Tidak cukup di bulan Ramadan dia puasa, akhirnya dia puasa bayat. Kapan puasa bayat? Tanggal 13, 14, 15. Ini kenapa? Pendalaman ibadah. Tidak hanya cukup dengan sholat yang kita lakukan, dia pun berzikir kepada Allah. Jadi kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Jadi seperti itu. Syariat itu adalah ibadah, tarekat itu adalah ubudiyah, pendalaman ibadah, dan hakikat itu adalah ubudah, puncak ibadah. Ketika seseorang sudah sampai puncak ibadah ini, maka orang itu sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar pengetahuan kita, karena untuk menjalani tarekat itu ada zikir-zikirnya, dan ketika kita menjalani tarekat itu kita pakai tarekat yang mana? Kalau saya biasa menggunakan tarekat bukan Naqsabandi tapi tarekat Syadiliyah yang sudah diijazahkan oleh Kiai Haidar Muhaiminan dari Jawa Tengah. Saya pernah ikut baiat bersama beliau supaya saya bisa berzikir dengan zikir tarekat Syadiliyah. Di dalam zikir tarekat Syadiliyah itu tidak banyak yang dibaca, cuman berulang-ulang yang banyak, mengulanginya yang banyak, tapi jumlahnya tidak banyak, cuman mengulanginya yang banyak, sampai 100 kali itu kan banyak. Apalagi yang dibaca agak panjang, sholawatnya agak panjang. Umpamanya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Panjang itu sampai ke ujung ya, itu zikir atau sholawat tarekat Syadiliyah. Kemudian di dalam doanya itu juga ada doa khususnya. Umpamanya doanya seperti ini, yang enggak semuanya nih yang bagian yang paling panjang dari doa itu. Umpamanya gini, Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adz-syafa'ah wa ala alihi wa ashabi dzawis ziyadah wa sayyidina bil abbasil khadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina ghadil adam sayyidi syamdur qadir jilani dzil karamah. Ini salah satu di antara zikir tarekat Syadiliyah, tapi masih banyak yang lain. Cuman sebelum itu biasanya kita kirim Fatihah dulu kepada silsilah tarekat Syadiliyah itu. Nah, orang-orang yang seperti ini menjalankan tarekat yang seperti ini harus sudah mantap syariatnya. Kalau syariatnya belum mantap, nanti bisa akan merusak dirinya. Seorang yang menjalani tarekat Syadiliyah namanya Ibnu Ajibah Al-Hasani. Beliau ini orangnya ahli ilmu. Sebelum masuk tarekat beliau sudah alim. Banyak kitab-kitab yang beliau karang, beliau susun. Pada saat dia masuk tarekat Syadiliyah, dia temui gurunya. Pada saat itu ini murid agak aneh, dia bilang sama gurunya ketika gurunya memberi nasihat kepada muridnya, tolong guru, apa yang guru sampaikan tadi tulis untukku. Akhirnya ditulis. Begitu ditulis, tulisan itu dilipat. Begitu dilipat, dibawa pulang. Sampai di rumah ketika sepi baru dibuka tulisan itu. Dengan izin Allah, begitu buka tulisan itu dan dibaca tulisan itu, maka terbukalah seluruh alam pikirannya, hatinya juga terbuka. Akhirnya dia bisa memahami yang tadinya tidak dipahami. Tetapi beliau mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Dia seperti orang gila, berjalan keliling pasar dengan pakai kalung pedang. Jadi pedangnya di sebelah kanan, sarungnya di sebelah kiri dikalungkan begitu. Lalu
Beliau berteriak-teriak, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa mengobati, siapa yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dia menyebut-nyebut seperti itu. Dan akhirnya melalui zikir Syadiliyah ini, akhirnya beliau kembali pulih, kembali sehat, kembali sadar. Dan beliau menyusun kitab namanya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam. Jadi kitabnya namanya setebal ini. Saya tahu karena saya telah baca kitab itu. Iqadul Himam ala Syarhil Hikam itu kitab tasawuf yang sudah lebih dalam lagi itu. Itu beliau alami seperti itu. Maka sampai-sampai beliau sampaikan tidak ada tarekat yang ketika ia keberatan kemudian terus kembali normal kecuali tarekat Syadiliyah. Sampai beliau katakan seperti itu. Ini adalah pengalaman beliau itu. Bukan berarti tarekat yang lain tidak bagus, bukan, semuanya bagus. Semuanya bagus. Sama dengan sholat di masjid ini bagus, sholat di masjid sana bagus. Yang tidak bagus itu kalau tidak mau pergi ke masjid, itu yang nggak bagus itu. Nggak ada kegiatan apa-apa, sudahlah nggak mau pergi ke masjid, gawainya nyusai masjid, malah ngambil kota wakaf masjid. Ini sudahlah nggak mau pergi ke masjid, ngambil kota wakaf masjid. Yang seperti itu malah lebih parah lagi. Jadi hadirin semuanya, syariat, tarekat dan buahnya adalah hakikat. Ini 3 rangkaian yang tidak boleh dipisah. Semuanya saling berkaitan. Kenapa? Karena syariat itu adalah zahirnya, hakikat itu adalah batinnya. Maka orang tidak akan bisa sampai syariat, tidak sampai kepada hakikat kalau nggak punya syariat. Orang kalau hanya syariat saja, maka dia seperti orang yang hanya mengangan-angan saja. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.